Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin Desember 2022. Modal Guntur satu untuk menuntut dengan adanya progres proyek bendung bener. Hari ini dihadiri dari kepolisian, pemerintah Desa Guntur, BPWS, PT-PT terkait kerusakan alam dan kerugian yang dialami oleh warga Desa Guntur. Cek. Untuk warga Guntur mungkin bisa merapat ke aula dan acara segera dimulai. Tapi sebelum itu sedikit saya akan menyampaikan permasalahan tuntutan yang ada di Desa Guntur yang selama ini masih menjadi kendala karena pekerjaan oleh PT. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kita, hidup warga Guntur, hidup warga Guntur. Siapapun yang akan ngerusui warga Guntur, kita tetap berdiri satu suara. Siap? Oke. Untuk menjadi catatan buat PT ya. Yang pertama, untuk masalah pekerjaan, kalau bekerja itu yang benar sesuai SOP. Lihatlah dampak-dampak yang perlu ditinjau, jangan asal-asalan. Banyak warga Guntur yang mengonsumsi air dari irigasi, tapi kenapa yang di atas kalau ditimbun oleh material tanah? Coba kalian lihat sekeliling dari irigasi sini, banyak orang yang mencuci, mandi di saluran irigasi. Pada airnya sekarang menjadi coklat ini, maksudnya apa? Tambah lagi masalah yang lain-lain, seperti tanah di luar Pemlok yang ada di Kalimancer yang ikut dikerjakan. Itu maksudnya apa juga? Seharusnya pun pihak hukum tahu itu masuknya pasal apa, perusakan kek atau perampasan. Tapi kenapa tuntutan yang sudah kita ajukan terkesan lambat? Kalau ada tuntutan lain terkesan cepat. Banyak catatan yang perlu dicatat dari kepolisian, dari pihak PT. Terus ada lagi masalah air bersih yang ada di Kalimancer. Dari dulu sampai sekarang belum ada. Mungkin bisa mencakup keluarga Guntur. Soalnya yang dari bawah sini banyak yang mengonsumsi dari air-air ini dari irigasi. Tapi sekarang airnya menjadi coklat. Mungkin ke depan ada semacam penyaluran air bersih dari rumah ke rumah. Terus ada lagi yang dari PMH, tanah PNH yang 176 bidang. Dari dulu sudah berjalan 3 tahun sampai sekarang belum ada kejelasan. Mungkin bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin ada tambahan yang lain dari Bapak Tumit. Waktu Tumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bapak Sang BWS PT dari kepolisian yang kami hormati, dan saya banggakan bahwa pada hari ini Senin 5 Desember 2002 kita berkumpul yang sekian kalinya. Salah satunya mulai Dok Bangkit
karena pembuangan tanah di sungai mengakibat kedangkalan dan mengakibatkan kiri kanannya sungai tergerus adanya air yang meluap. Satu. Dua, pendangkalan itu menyebabkan saluran Suwinom yang panjangnya kurang lebih 1,8 meter itu tidak bisa untuk mengaliri sawah dari tahun 2019 sampai tahun 2022, berarti gagal panen. Yang ketiga, tanah-tanah baik itu pelok maupun yang akan digunakan oleh PT segera direalisasikan, karena Guntur dari awal tidak menolak, bahkan Guntur rela merelakan tanahnya untuk pembangunan Desa Guntur untuk kemakmuran rakyat Indonesia, terutama Guntur dan sekelilingnya. Maka dari itu segeralah CSR dicairkan untuk pembangunan Guntur, jalan antara Kerandon sampai Retin. Itulah ya permintaan dari warga Guntur khususnya yang telah diagendakan dari tahun 19 sampai 22 ini. Kenapa desa lain dan kenapa lain sudah bisa dicairkan, Guntur yang bertepatan dengan adanya bujuan kok tidak cair? Ada apa di balik itu? Maka para berwenang BWS dari PT, kita nyuwun jawaban rakyat Guntur supaya tenang, karena air bersih yang telah disampaikan tadi benar-benar dibutuhkan tiap hari, maka segera direalisasikan, karena air tidak bisa ditunda, karena tiap hari kita ada konsumsi air. Dan saya di sini mewakili dari warga Guntur yang telah dirangkum dari 2019 sampai sekarang. Inilah cita-citanya, dan saya tidak akan merugikan, dan saya mendukung pembangunan bendung bener ini. Kenapa yang mendukung tidak diberi CSR, yang mendukung KRI KI hari ini, betul. Maka monggo nanti jawaban dari BPS dan PT, mudah-mudahan Allah mengabulkan lewat bapak-bapak yang ada di sini untuk memberi jawaban Guntur makmur. Jadi panjenengan sami teng mriki makin jawaban, tapi dengan catatan nak diterangai do meneng ya, ora usah sarmano. Kita tujukan bahwa Guntur tujuannya hanya itu yang telah disampaikan. Ojo nyimpang dari itu. Jangan sekali-sekali anarkis. Ya, sekali lagi anarkis bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Nek hari ini tidak selesai, kita ada besok, kita nanggone, tetap berjalan terus sesuai apa yang diagendakan. Ya, yang penting sekali lagi anarkis jangan diterapkan. Bukan orang Guntur. Kita negara hukum harus taat kepada hukum. Kita harus tetap dengan hukum. Bagaimanapun kita harus, walaupun kita orang miskin tidak bisa, tidak berdaya, tapi insya Allah dengan jujur dan tujuan yang benar Allah akan mengabulkan. Maka telah semateng lo paringi datang Bapak WBS atau dari PT untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi malam lewat humas, dan tuntutan tadi kalau sampun terangaken wong mulai makin saking warga konten usulan sing dilengkapi. Sebidah malih kula nyuwun tertib bener supaya awake dhewe bisa apa kadhejan tercapai. Datang Pak Lurah, mengucapkan selamat datang Pak Lurah. Ditambahi Tambahan satu lagi untuk tanah PMH 176 bidang, harapan kami sesuaikan harga dengan yang sudah diterima oleh warga lain. Sudah ada contoh untuk pembayaran dengan harga yang sudah diterima oleh warga, tapi kenapa untuk tanah yang di PMH masih dengan harga yang sangat murah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari BPWS semuanya saya hormati, dari PT yang hormati, dari Kapolsek Mener semuanya hormati, dari Kapolres Purworejo yang hormati, dan warga masyarakat semuanya yang hormati, dan pelanggan-pelanggan desa Desa Guntur semuanya yang saya hormati. Saya mengucapkan selamat datang pada Bapak sekalian yang hadir pada hari ini di Balai Desa Guntur dalam rangka yaitu menyampaikan keluh kesah masyarakat kaitan dengan adanya dampak galian tanah dari Bendung Mener yang menutup saluran Sungai Bogowonto yang mengerus pada tanah warga di Desa Guntur dan yang menekan tanam tumbuh dan tanah yang sudah tergerus sehingga masyarakat gagal untuk panen atau mengharapkan dari hasil tanaman tersebut. Dengan kaitan hal tersebut, saya memohon dengan sangat dan hormat pada BWS nanti supaya ada upaya usaha untuk merasakan atau memberikan kerugian kaitan dengan masalah tanam tumbuh yang sudah ditunggu-tunggu dari dulu untuk masa panen sehingga saat ini gagal panen. Ini yang saya cek di teman, saya lihat memang ada tanah yang tergerus dan ada tanam tumbuh yang sudah roboh dan terlarut oleh banjir Sungai Bogowonto. Yang kedua kaitannya dengan masalah jalan yang untuk lewat pihak PT, jalan dari Karangsari sampai ke Ngledin yang dulu sudah sampaikan untuk upaya usaha untuk perbaikan karena situasi dan kondisi seperti itu sehingga kapasitas sebagai kepala desa merasa prihatin kalau nanti ada masyarakat jatuh karena kondisi jalan yang rusak parah seperti itu. Maka saya mohon dengan sangat hormat pada pihak BWS dan PT untuk memperhatikan situasi dan kondisi yang menjadi keluh kesah masyarakat tersebut. Nah, ini saya harapkan pada itu untuk ada perhatian situasi dan kondisi jalan akses warga masyarakat tersebut dari Karangsari sampai ke Desa Ardin. Yang ketiga kaitan dengan masalah irigasi yang tertutup, dulu sudah saya sampaikan ke BPWS, sudah ada kirim ke sana, yaitu kaitannya dengan irigasi yang tertutup limbah galian tanah sehingga beberapa masa panen ini gagal panen karena menunggu airnya yang pasang surut. Ini meliputi Desa Guntur dan Desa Penumpulan. Dan ini yang gagal panen ini beberapa bidang tanah. Kalau kemarin yang datang untuk memberikan datanya sekitar 200 orang ini yang merasakan gagal panen, yaitu untuk sawah Guntur sebelah barat dan Penumpulan. Ini maka saya mohon dengan hormat untuk ada perhatian supaya nanti masyarakat tidak mengeluh sekali karena berkali-kali gagal panen. Yang keempat ini perlu kita sampaikan kaitannya dengan masalah air. Ini karena setiap hari, setiap saat masyarakat memang menggunakan dari air irigasi Desa Guntur. Ini airnya situasi dan kondisi mengeruh terus-terusan sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan ada dari ikan kolam yang mati karena terlalu keruh sekali. Ini yang saya sampaikan dan mayoritas memang Guntur setiap hari, setiap saat menggunakan air dari irigasi Guntur tersebut. Ini yang sebelah bawah, kalau yang sebelah atas termasuk Kali Pancer juga ini masih menggunakan dari sumber air yang ada di Kali Pancer. Namun saat ini juga masih banyak yang kekurangan karena sumber air banyak yang
yang mati. Ini saya mohon dengan sangat hormat ada perhatian situasi dan kondisi di wilayah Desa Guntur secara keseluruhan sehingga tidak terlalu mengeluh sekali. Ini saya sampaikan dan saya berterima kasih pada warga masyarakat yang bersatu untuk menyampaikan keluh kesah yang sudah dirasakan oleh warga masyarakat Guntur tersebut. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya kira bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tinggal jawaban dari BWS dan saking PT ya. Monggo mangkin dipun mirengaken tuntutan-tuntutan dari warga yang sudah tertera baik di poster maupun lewat lesan maupun lewat tulisan. Monggo Pak saking PT napa saking BWS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul Pak di Aula Balai Desa Guntur. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan maupun tuntutan dari warga, kami perkenalkan dulu Pak, ini teman-teman dari BBWS maupun PT. Jadi saya Yusar Pak dari BBWS, Pak Eko juga dari BBWS sebelah kiri saya. Kemudian ada dari Berantas, PP, Adikarya, dari Waskita juga ada. Jadi insya Allah kami lengkap Pak, nanti segala tuntutan atau pertanyaan dari bapak-bapak terkait permasalahan di lapangan bisa kita jawab satu persatu. Insya Allah Pak, kami dengan prinsip mudah-mudahan kalau memang ini kesalahan dari kami, kesalahan dari PT, kesalahan kinerja dari kami akan tanggung jawab sepenuhnya terkait itu. Jadi yang pertama Pak, saya jawab satu persatu ya Pak. Jadi terkait normalisasi sungai, tadi kami sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga. Jadi ada permasalahan sungai yang sedimentasi. Kami insya Allah megang prinsip Pak, nanti kami laksanakan. Kami alat sudah turun 3, mudah-mudahan segera selesai masalah normalisasi sungai ini. Kemudian terkait yang di area tubuh bendungan, itu kan memang kami ada namanya disposal area Pak, tempat pembuangan. Nah itu nanti kami akan perkuat dengan DPT Pak, dinding penahan tanah, supaya tidak ada yang jatuh lagi ke sungai. Mudah-mudahan kami tidak bilang tidak jatuh lagi ke sungai Pak, kami minimalisir seminimal mungkin supaya sedimentasi di area hilir itu bisa berkurang. Tapi DPT ini kami butuh proses Pak, karena itu meletakkan batu, kemudian kita pasang-pasangan batu dan lain sebagainya supaya disposal kami kuat. Itu Pak. Jadi normalisasi sungai sudah kami turunkan 3 alat, mudah-mudahan cepat selesai, termasuk ada tanah yang tergerus milik warga. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak kalau memang ada beberapa tanah warga yang tergerus. Segera kami akan tangani, termasuk kemarin kami dapat info dari PT sudah dilakukan survei. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut secepatnya yang terkait masalah tanah tergerus dan normalisasi sungai. Insya Allah nanti 3 alat yang tadinya sudah normalisasi sungai di area hulu, yang di area tanah tergerus, nanti kami tarik langsung ke arah Bendung Guntur maupun Bendung Siwinong Pak. Di situ dapat info katanya memang irigasinya terhambat karena ada sedimentasi. Sebenarnya Pak, sebelumnya sudah pernah kami bersihkan, juga kita turunkan alat. Nanti kami akan rutin Pak. Jadi kalau memang itu kesalahan kami, kita rutin akan segera normalisasi maupun kita buang sedimentasinya itu supaya irigasi yang di area Bendung Guntur maupun Bendung Siwinong ya, itu bisa terbuka. Itu terkait normalisasi maupun masalah irigasi Pak. Kemudian kalau memang nanti ada tanam tumbuh dari warga ataupun yang merasa dirugikan, kita survei satu persatu Pak. Kita inventarisir satu persatu, dan ini butuh waktu memang Pak. Tapi kami juga harus ada dasar terkait masalah tanam tumbuh yang rusak atau apa. Nanti kita survei sama-sama dengan PT, dengan kami, dengan warga yang terdampak. Nanti seperti apa? Entah itu nanti dalam bentuk kompensasi atau apa, kami belum bisa jawab dari sekarang. Kemudian yang terkait
CSR Pak ya, Jalan Krandon Keredin. Jadi ini kami mohon Pak dari perangkat desa ataupun dari Pak Lurah bisa menentukan skala prioritas dulu Pak. Jadi memang kami ada dana CSR Pak, ada dana CSR dan itu butuh skala prioritas. Ada beberapa hal administrasi yang perlu kita penuhi. Jadi kalau memang jalan ini skala prioritas pertama, kita inventarisasi lagi dari awal. Jadi yang pertama itu jalan, terus nanti ada air bersih, terus ada apa. Jadi nanti kita kerjakan satu persatu Pak. Yang penting kita survei dulu sama-sama. Nanti jalan mana yang rusak, jalan mana yang perlu diperlebar, atau jalan mana yang perlu ditambahi rabat beton, rigid beton. Nanti kita sama-sama ke lapangan terkait ini. Kemudian ada lagi ini tambahan terkait air bersih Pak. Mungkin nanti ada dari teman-teman PT atau dari teman saya ada yang menjelaskan terkait air bersih Pak. Sepengetahuan saya Pak ya, air bersih di area Kali Pancar kemarin sudah kami saya cerita sedikit. Jadi air bersih itu memang permasalahan lama Pak, saya jujur permasalahan lama. Jadi dulu itu ada 3 alternatif Pak yang saya tahu. Yang pertama itu kita bikin sumur bor di area Bukit Besek. Kemudian yang kedua itu kita ngambil dari hulu. Kemudian yang ketiga itu kita ambil dari Sungai Bogowonto. Nah itu pertimbangan teknis sudah kita laksanakan. Yang sumur bor kita sudah laksanakan kedalaman 100 atau 120 meter. Memang keluar air Pak, tapi itu sebentar saja habis itu hilang. Akhirnya alternatif pertama nggak kita teruskan yang sumur bor. Terus yang kedua alternatif ambil dari hulu, ternyata terlalu jauh dan itu melewati beberapa desa atau apa. Nanti itu kita istilahnya kalau nanti melewati beberapa desa pasti nanti ada beberapa permasalahan sosial yang nanti muncul lagi. Nah akhirnya kita prioritas yang alternatif yang ketiga itu yang kita ngambil dari Sungai Bogowonto. Alhamdulillah kemarin kan sudah dibuatkan tandon Pak di area Bukit Besek ya Pak, di Perhutani itu, di area Perhutani sudah bikin tandon, kemudian udah ambil pipa, ambil air dari Sungai Bogowonto. Itu insya Allah permanen Pak, tidak hanya sementara. Jadi kami sampaikan di sini, insya Allah itu permanen. Jadi untuk sementara memang kami ngambilnya dari Sungai Bogowonto karena bendungan belum ada. Jadi di situ ada 2 pompa atau 3 pompa Pak. Yang di tengah itu ada juga rumah pompa. Kalau Bapak jalan itu sebelum sampai ke sungai ada rumah pompa. Ya di situ nanti kalau bendungan terjadi, pompa yang di tengah itu yang berfungsi. Jadi pompa yang di bawah nanti diangkat ke atas. Jadi ada 2 pompa yang berfungsi untuk penyediaan air bersih di Desa Guntur. Nah mungkin saya rasa memang mungkin kurang optimal Pak, karena terkait distribusi ke rumah warga masing-masing. Memang di kami ini memang menyediakan talang tandon induknya Pak. Terkait nanti distribusi atau apa, insya Allah bisa kita pikirkan Pak. Entah itu nanti kita bikin tandon pembantu di arah hilirnya atau seperti apa, nanti kita bisa bicarakan dengan Pak Lurah dan dengan warga. Memang Pak, saya akui mungkin belum maksimal. Kemudian tadi sempat disinggung PMH Pak ya 176. Mungkin memang di sini saya akui bukan ranah saya Pak untuk menjawab, karena di sini kami sebagai fisik di bendungan, tapi karena ada pertanyaan itu saya menyampaikan saja Pak yang terkait PMH itu memang kemarin kan sudah dilakukan sosialisasi di sini kalau nggak salah. Memang sebagian besar warga ada yang kurang, ada yang menolak, ada yang setuju. Nah memang kalau masalah PMH MA ini kami tidak bisa menjawab secara detail Pak. Yang jelas kemarin ada putusan MA, kemudian kami ada sedikit kebijakan bahwa ada penambahan masa tunggu atau apa Pak, 9 bulan atau berapa. Nah itu memang yang bisa saya sampaikan di sini karena bukan ranah saya Pak, jujur terkait PMH. Kemudian terkait di luar penlog tadi yang sudah dikerjakan itu nanti bisa sambil saya dibantu. Jadi yang di luar penlog ini memang saat ini masih proses amandemen AMDAL. Insya Allah nanti yang di luar penlog yang sudah dikerjakan itu akan masuk penlog baru Pak, penambahan lokasi baru. Itu memang ada beberapa lokasi, detailnya mungkin saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi memang itu saat ini masih proses adendum AMDAL di provinsi. Setelah proses adendum AMDAL selesai, baru nanti ada muncul penlog baru yang ditandatangan Pak Gubernur. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab terlebih dahulu terkait beberapa tuntutan. Tadi ada normalisasi sungai, kemudian kompensasi masalah tanam tumbuh yang tergerus, kemudian terkait disposal insya Allah kami perkuat dengan DPT. Kemudian ada juga masalah Bendung Guntur Siwinong, nanti kita normalisasi lagi Pak, supaya kami pastikan supaya benar-benar air mengalir
Kemudian terkait CSR kami minta tolong bantuannya dari perangkat desa untuk memberikan kami skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Kita survei bersama-sama. Kemudian terkait air bersih tadi sudah Pak, dan terkait lainnya sudah. Mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman PT atau Pak. Ya mungkin sedikit tambahan tentang air bersih. Sebenarnya yang ada di tandon, airnya sudah ada di tandon Bapak-Bapak sekalian, tinggal diturunkan. Mungkin untuk kejelasannya mungkin bisa Pak Setian bisa menjelaskan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abiyal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, mohon maaf tidak kami bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim sekaligus membahas beberapa persoalan yang nanti kita carikan jalan keluar bersama-sama. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Eko, air bersih memang proses penyediaan air bersih kami akui memang lama dan ini juga masih berproses. Sebagai gambaran memang jaringan insya Allah sudah terpasang, kita memasang filterisasi, kemudian kita juga menyempurnakan dengan menambah satu tandon kita ambilkan dari mata air. Nah dalam waktu dekat nanti kita koordinasi dengan warga Kalipancer, dengan Kadus Kalipancer, dengan teman-teman Kalipancer sejauh mana kesiapannya, karena kemarin kami baru mendatangkan satu pompa lagi kita pasang di mata air informasinya, dan pagi hari ini saya belum bisa sempat naik karena juga baru datang, nanti kita komunikasi lagi. Intinya terkait dengan air bersih kita berproses, sekali lagi kita juga mohon maaf memang agak lama. Itu yang dapat kami sampaikan Pak Eko kepada Bapak sekalian. Prosesnya istilahnya ongoing, kita tinggal nanti tunggu, dan beberapa waktu yang lalu sudah kita coba jaringannya sampai kemana, dan terakhir hari Sabtu pagi itu ada kebocoran di depan kantor, timnya Pak Kadus Ari juga sudah bongkar pipa dan diperbaiki. Itu dari kami Pak Eko sebagai tambahan. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika jawaban won normalisasi disagui karo kompensasi tanam tumbuh dan penggurusan tanah bantaran sungai gitu Pak. Ngeten Pak dari BPS. Nggih. Nggih. Nah, jadi kita duwe jawaban satu, kemudian normalisasi dan ganti rugi tanam tumbuh di bantaran kali yang diakibatkan dengan banjir. Penggurusan itu gitu. Ning nunggu di survei dulu gitu. Itu jawaban yang pertama. Nah, yang kedua niku jawaban air bersih. Mau sampun dipun terangaken. Dan menika ngen sing menika Pak, gagal panen dengan swinong niku mengakibatkan ora panen selama 2 tahun. Nah niku nyuwun kompensasi. Sebab mriki sampun kirim surat ke BPS dengan tanda tangan orang-orang yang punya sawah. Ini belum ada jawaban sampai hari ini. Maka dari itu kami mohon dari BPS untuk menjawab masalah pengerukan itu sudah disanggupi, dan ganti panennya atau kompensasi ini menika monggo dipun pikiraken. Keranten sak menika sampun dipun sawah meneh ning nganggo banyu tadah udan. Jalaran banyune sing saka saluran swinong kadang mili kadang ora. Keranten panjenengan sampun saguh setiap ada demonstrasi utawa pengurukan niku monggo mangke rutin kemawon supados panene ora gagal. Kadang sing pun dereng
Sing riyen menika gagal panen menika monggo dipun pikiraken sebab kula sampun kirim teng mriku BWS wonten saben jawaban beserta data-data orang yang gagal panen itu pernah dikumpul di sini. Ngaten Pak, monggo setunggal. Matur suwun Pak Tumin. Jadi tadi yang terkait Bendung Guntur Swinong, kami bertanggung jawab untuk keruk lagi supaya irigasinya lancar. Nah, yang terkait tanam tumbuh, ngapunten Pak ini. Jujur saya ngapunten, kami belum bisa jawab sekarang karena kami perlu nunggu data inventarisasinya nanti seperti apa, dalam waktu 2 tahun itu seperti apa. Nanti kita lihat dulu nanti seperti apa. Izin Pak, karena kami juga punya pimpinan. Jadi nanti izin kami tampung dulu terkait yang tanam tumbuh. Sedangkan memang jujur yang tadi yang terkait tanaman terus tanah tergerus, kami sudah konsultasi dulu ke pimpinan bahwa itu insya Allah akan kami tanggung jawab. Tapi yang terkait kegagalan panen ini perlu kami lapor dulu Pak istilahnya, karena kan kami tidak bisa langsung memutuskan oh bayar aja atau gimana. Tapi izin insya Allah segera kami laporkan dulu ke pimpinan terkait kegagalan ini. Kalau memang sudah ada data inventarisasinya terkait kegagalan tanaman ini, nanti izin Pak Tumin nanti saya minta datanya ke Pak Lurah atau ke Pak Tumin terkait ini. Tapi ngapunten sangat Pak, yang terkait ini saya belum bisa jawab jujur, yang terkait kegagalan panen. Oke, matur suwun Pak. Nun sewu Pak sekedhik niki terkait yang tanah sawah Swinong ini di Desa Guntur itu sudah terjadi rapat 2 kali. Pertama dengan pemerintah desa Penunggulan sudah menghasilkan berita acara kesepakatan, kemudian kita mengundang dari pelaksana. Nyeleleke tidak pada hadir ini Pak. Yang bikin saya kesel itu nyeleleke diundang tidak hadir, yang hadir hanya dari 1 PT. Ya. Ini ditekankan. Kita sudah mengundang, kita sudah bersurat, bahkan kemarin disuruh mengulang. Pak Lurah, Pak Tumin nganti kroyo-royo udan-udan ngeteri surat tekan PU. Ini sampai ke BWS tidak Pak? Jelas tidak diberitahu ada laporan seperti itu. Ini kejadian lama, tapi kenapa hari ini jawaban jenengan kita perlu konsultasi dengan pimpinan? Lagi lucu. Ini sudah lama. Kemudian desa juga punya surat arsipnya ini terkait penggusuran tanah ini tanggal 27 Desember 2021. Tidak ada jawaban. Ini saya menyampaikan keluh kesah jenengan terkait bagaimana sulitnya. Tiba-tiba hari ini kita bisa berbicara dengan mudah. Aksi yang seperti ini menurut saya Pak, kita pemerintahan desa menerima keluhan dari masyarakat. Kita bukan orang arogan, kita sampaikan secara baik-baik, tetapi secara baik tidak ditanggapi. Kita secara baik tidak ditanggapi. Kemudian kemarin terkait pengerukan lahan, itu kita sudah dari pagi jam 7, jam 8, saya Pak Tumin, Pak Saruk, masyarakat sudah menunggu mau mengeruk timbunan itu. PT Jaya iki hubunganku Mas, iki sing kerjane terus di atas, iki sampai sore tidak dilaksanakan. Nah, saya minta dari BWS selaku pemegang kekuasaan tertinggi terhadap proyek ini beliau minta tolonglah ketika ada apa dari pemerintahan desa itu PT untuk segera menindaklanjuti. Jangan sampai seperti ini, kita itu dilapori dari masyarakat, kita orang pemerintahan berbicara dengan sopan, dengan santun, dengan baik, kita sampaikan ning bungen tuwa mlebu dengan metu kiwa, tidak pernah ada responnya. Ini betul-betul, ini betul-betul saya alami dengan saya Bapak dari kepolisian. Ini terus saya sampaikan karena ini memang terjadi. Ya. Kemudian itu perusakan tanah itu tidak hanya di lokasi proyek saja, bahkan itu sepanjang aliran sungai. Orang yang punya sawah di kanan kiri sungai
itu wis macul rekoso tandur lebare udan tandure kelep pasir kabeh. Nek mboten pitados cek mriki wis nggarap rekoso kurugang pasir duri sak dengkul tandurane ilang kabeh kudu dipaculi meneh. Arak tanduri pari rawani tanduri telo trimo nempur dulu mayang-mayang trimo nempur. Ini bagi kami, bagi orang kecil, bagi rakyat desa itu berarti Pak, berharga Pak. Itu berharga. Mohon ini itu betul-betul Pak. Jangan dianggap sepele karena ini sudah lama terkait dengan tanah Swino, kemudian hal-hal apa yang kita sampaikan dari desa itu kita sampaikan secara baik dan bijak, tidak ditanggapi secara serius. Jadi mohon maaf ketika hari ini ada aksi massa seperti ini, tiba-tiba jenengan datang berbuyut-buyut nih, ada dari BBWS, ada dari PT, dari TU hadir nggak Pak? Dari TU hadir nggak Pak? Oh, itu ya, oke. Karena dari dulu itu kita dimintanya ngirim suratnya ke PU Pak. Kemudian kalau lapor tanah tergerus, Pak ini harus lapornya ke BBWS tetapi di bagian Sungai Pantai. Nah kan lucu lagi, proyeknya bendungan kalau kita lapor ke Sungai Pantai ini keluh kesah, ini menjadi hal yang menjengkelkan. Perlu saya sampaikan, biar dipermudah lah. Oh iya, karena ini ada proyek terjadi sedimentasi, ya sudahlah kita kerjakan. Tidak perlu dilempar ke Sungai Pantai, ke Gunung Merapi atau ke apa, laksanakan karena memang nyata-nyata dari dampak proyek tersebut. Kiranya ini dulu ya, saya tidak perlu banyak berbicara terkait ini, tapi saya mohon ketika ada sesuatu hal yang disampaikan kepada pemerintah desa, kemudian desa itu menyampaikan kepada yang di lapangan, karena kita tidak mungkin menemui BBWS, kita menemuinya ya orang-orang yang di lapangan seperti pelaksana dari PP Waskita dan yang lainnya itu. Ya, itu mohon untuk segera ditindaklanjuti. Ya, matur suwun tambahannya Pak. Jadi memang dalam pertemuan kali ini kan terima kasih udah mengundang semuanya Pak. Di akhirnya ini semua PT kan juga berkumpul bareng. Jadi terkait mulai hari ini Pak, mulai detik ini, kalau memang itu ada permasalahan di lapangan yang disebabkan oleh bendungan PT, itu insya Allah akan kami tanggap secara cepat Pak. Ini kan ada beberapa dari PT, nanti dari teman-teman PT ini kan menyaksikan dari Berantas, PP, Waskita, Adikarya. Jadi nyuwun tolong Pak, kalau memang ada misalkan ada saluran mampet atau apa, ada keluhan dari warga, segera disurvei, ditindaklanjuti. Monggo Pak Andri atau siapa yang mau. Sebentar Pak, tak usul dulu, tak menyampaikan Pak. Dari semua yang tadi sudah disampaikan sama Pemdes, BBWS ataupun pihak terkait, kapan ngasih jawaban yang akurat dan kepastian. Contoh lah dari satu, itu pengadaan air bersih yang ranahnya bukan di Kali Panter saja Pak. Meliputi juga kerajaan sini Pak, soalnya di irigasi sini itu tempat untuk nyuci dan untuk air minum Pak, tadi sudah disampaikan. Saya di sini mewakili warga, pengen keputusan, bukan mau adu argumen ataupun pencerahan, cuma keputusan. Kalau misalkan bapak-bapak yang hadir di sini tidak bisa memutuskan, kami mau pulang saja. Selama ini proses tuntutan dari kami belum direalisasikan, saya mohon semua PT sementara berhenti dulu. Tapi kalau Bapak di sini bisa memutuskan, kami tunggu. Kalau tidak, kami pulang. Itu saja yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Daripada di sini nunggu cuma nggak ada kejelasan, memakan waktu, kita juga bekerja dan lain-lain Pak. Tolong beri kami keputusan, kepastian, jangan omong saja. Nyangkem.
dan teman-teman misalkan tidak ada keputusan kita buang. Ya, untuk warga Guntur ini kalau misalkan tidak ada keputusan lebih baik kita pulang. Soalnya apa? Dari dulu kalau kita melakukan mediasi dengan PT yang ada cuma nanti saya usulkan ke atasan. Kita tidak butuh jawaban itu. Yang kita butuhkan adalah jawaban keputusan. Kalau Anda tidak bisa memberikan keputusan, ya nggak usah ada mediasi. Dan gini, Anda itu sebenarnya ada niatan baik untuk memperbaiki semua itu. Nah, tadi kan Bapak untuk soal CSR kan menyampaikan skala prioritas. Kita selaku warga dan Pemdes sudah mengajukan proposal, Pak. Sudah mengajukan proposal. Mohon didengar ya, Pak. Itu mulai tahun 2021 sampai detik ini belum ada realisasi. Padahal warga Guntur khususnya tidak menolak sedikit pun adanya bendung Guntur. Mohon dicamkan itu, Pak. Didengar baik-baik, Pak. Saya minta tolong, misalkan hari ini Bapak tidak bisa memberikan keputusan ataupun kepastian, kapan bisanya, Pak? Sementara itu dulu, Pak. Monggo. Gini ya Bapak Ibu, jadi terkait ngapunten nih, makanya tadi saya sampaikan di awal terkait CSR ini kan ada skala prioritas dan kami insya Allah sudah menyanggupi terkait survei terlebih dahulu Pak, di invent bareng-bareng. Tadi kan ada jalan. Tutup bae proyeknya, tutup sih. Oke, belum bayaran kok baru mulai kerja Jadi kami ini kan juga butuh proses, Pak. Jadi perlu kita lihat dulu surveinya sebelah mana, jalannya sebelah mana, air bersihnya sebelah mana, baru nanti kita sama-sama tentukan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Makan ya, Pak. Jadi terkait permasalahan tadi itu, ini kan mumpung ada teman-teman dari PT yang hadir, apabila ada masalah di lapangan nanti seperti apa tanggapan dari mereka. Ya, dimohon untuk kalau ada yang berbicara didengarkan dulu ya. Itu untuk teman-teman. Jadi tadi tanggapan dari PT dan BWS seperti itu. Intinya dari kemarin kita minta tolong yang hadir adalah yang bisa memutuskan. Tadi dari BWS saya dengar, kita dengar semua akan disampaikan ke pimpinannya lagi. Nah, seakan-akan kita ingin dan jelas dipermainkan lagi. Jadi itu satu. Yang kedua, skala prioritas pembangunan itu yang lebih tahu adalah desa masing-masing. Itu skala prioritas kenapa yang diusulkan dari desa Keranggan sampai desa Redin, itu skala prioritas menurut desa yang akan dibangun. Jadi kalau tentang CSR tentunya dari BWS dan PT-PT lainnya tahu, peraturannya, undang-undangnya jelas sudah tahu, tidak perlu saya sampaikan. Terus intinya kapan mau direalisasikan survei untuk ukuran proposal itu sudah fix. Jadi mohon dipelajari, terus kapan mau realisasikan itu. Yang pertama itu, yang kedua seandainya semakin berlarut tentunya monggo, karena ada tindakan AMDAL yang tidak pas di masyarakat tentunya akan merugikan lingkungan sekitar. Mohon untuk semua pelaksana berhenti dulu sebelum ini terrealisasi. Itu saja dari kami. Jadi kita harus patroli kalau ada PT yang masih kerja atau aktif. Kita bukan berarti menolak PSN ini. Dari awal Guntur tidak pernah menolak karena ada dampak positif
tentunya di situ ada yang negatif, tapi yang negatif selalu diabaikan. Dari Pemdes tadi sudah menyampaikan, tapi dari pihak terkait mengabaikan dengan cara diplomasi atau surat menyurat itu. Terima kasih. Enggak, saya jawab dulu satu-satu biar clear semua. Jadi terkait yang CSR ini Pak, insya Allah akan segera kami realisasi. Tadi kan sudah kami bilang, yang terkait jalan Redin kita survei sama-sama. Setelah itu nanti terkait realisasi atau apa butuh proses. Dan ini ada teman-teman dari PT yang siap akan segera survei sama-sama. Terus yang perlu kami tampung dulu itu hanya tadi Pak, yang masalah tanah sawah itu, yang tanah sawah yang di Guntur Siwinong itu memang jujur Pak, kalau yang itu kami belum bisa ngasih jawaban yang terkait tanah Siwinong. Tapi kalau yang terkait CSR, terkait kompensasi tanah tumbuh atau apa, itu ayo sama-sama disurvei itu. Terus permainan, untuk silakan komentar. Kalau survei yang tanah sawah kering itu sudah sekarang sudah ada, karena sudah ada data. Halo teman-teman, mohon diam sebentar. Gini aja Pak, nanti semua tuntutan dari Pemdes itu disampaikan lewat surat saja. Terus dari pihak terkait kapan bisa merealisasikan dan jawabannya itu saja Pak. Jangan selalu bertele-tele lah. Saya orang desa itu bodoh Pak, nggak tahu prosesnya ya Pak. Yang penting kita komitmen. Selagi jenengan bisa komitmen, kita bisa lebih komitmen Pak. Seperti itu. Sementara itu dulu, daripada kelamaan di sini tidak ada hasil, teman-teman marilah kita pulang. Nanti biar Pemdes yang menyampaikan. Jadi ini Bapak tuntutan lewat surat Pemdes ke kami berarti Pak ya? Kalau untuk rekan-rekan ya, pastikan lagi bahwa kegiatan PT sebelum realisasi mohon untuk tidak operasi, dalam arti tidak ada kegiatan. Terus skala prioritas pembangunan, kenapa Guntur kok di anak tirikan Pak? Kenapa ada CSR desa lain yang jauh dari desa Guntur sudah cair? Bukan, wadah jelas, tapi yang di SMP 19 dan gedung NU kalau Bapak belum tahu. Kenapa Guntur kok nol? Itu. Tempatan pada yang perwakilan Wis mau tekan PT bener? Lah, sehat. sehat.